kalau gue bisa bilang program baby gue, kesayangan gue lah. Karena gue dulu pernah menjadi host yang pertama kali waktu acara ini pernah ada di stasiun TV swasta lah. Dan sekarang kan kembali lagi nih ada di GTV. Jadi pas kemarin dihubungi sama Fremantle dan GTV untuk kembali, Wing, gimana kalau lu jadi host lagi gitu. Gue bilang gila, gue udah 17 tahun nih nggak pernah nge-host. Gue bilang tapi ya udah deh, boleh deh, seru banget gitu. Maksud gue karena konsepnya masih sama gitu, dan juga fitur-fitur yang ada di dalam akhirnya datang juga masih sama gitu. Cuman bedanya kalau yang masih sama adalah semua bintang tamu yang ikutan sama acara ini mereka kan bermain di dalam sketsa yang penuh dengan jebakan tuh. Jadi mereka harus bisa improvisasi lah gitu, dan bisa mengasah untuk acting dadakannya itu gitu. Nah, ya mungkin yang membedakan di kali ini yang lebih menarik akhirnya datang juga di GTV ini. Jadi sekarang tiap sketsanya itu sebenarnya ada bintang tamu, pemain, bintang tamu ensemble. Jadi ada bintang tamu, tapi di dalam pemain yang udah tetapnya itu ada bintang tamu artisnya juga gitu. Bisa itu komedian lah, bisa juga pemain sinetron, atau bisa juga presenter atau siapapun itu gitu. Jadi sebenarnya ada dua bintang tamu yang langsung main di sketsa akhirnya datang juga. Itu yang lebih menarik, beda sama yang sebelum-sebelumnya gitu. Berarti dengan konsep yang lebih fresh gitu ya. Fresh banget lah. Ha. Gimana Bang Wiki ngeliatnya dan memainkannya di akhir tahun juga kali ini? Karena sekarang kan kita melihat bahwa dunia komedi itu menjadi semakin besar ya gitu ya. Kalau zaman dulu kan kayaknya bisa dihitung lah, maksudnya siapa aja gitu ya yang di dunia komedi itu orang-orangnya pasti itu lagi gitu. Nah kalau sekarang menurut saya dengan adanya stand up comedian ya, dunia komika gitu, itu kan jadi meluas banget gitu. Jadi kita bisa ngambil banyak sekali unsur-unsur bintang tamunya tuh bukan cuma dari lingkup orangnya itu lagi gitu, tapi ini sekarang udah semakin luas gitu. Makanya kemarin ngobrol juga sama tim GTV juga dan Fremantle juga bahwa kita yakin sama program ini karena banyak yang bisa kita garap gitu dengan berbagai macam tema sketsa gitu. Balik lagi ke komedi Uh, dan nge-host, bagaimana seorang DJ juga yang besar DJ juga, bagaimana langsung balik lagi nih? uh, Lumayan apa ya, maksudnya lumayan baru lagi lah buat gue gitu ya, maksudnya ya biasanya kan kalau depan kamera pasti gue berakting lah ya gitu ya, di film gitu, kalau nggak di series gitu kan. Cuma sekarang menjadi host gitu ya, something yang ibarat kata something new lagi buat gue gitu, untuk kayak pijakan pertama lagi gitu. Terus kayak banyak um, ibaratnya pijakan-pijakan yang gue belum biasa gue rasain gitu ya. Tapi karena emang dulu udah pernah gitu, jadi kayaknya cuman ngulang waktu itu, mempelajari situasinya dalam satu episode, ke depannya alhamdulillah sih lancar-lancar aja gitu. Berarti nge-recall juga ya? Recall nih, recall banget. Justru gue nggak mau ngeliat yang zaman dulunya gitu, gue bilang udah deh, gue pakai gaya gue sekarang aja gitu. Ngomong apa adanya aja gitu. Nyatuin sama pemain-pemain lainnya gimana nih? Karena kan banyak yang banget ada pelaut senior juga, stand up bagaimana? Itu sebenarnya lebih tugas si kita sebutnya ensemble ya, we call it ensemble. Ensemble itu sebenarnya adalah pemain yang tetap yang digilir di dalam sketsa yang ada di akhirnya datang juga. Nah itu mereka pokoknya setiap per episode itu pasti kan sekarang kita ada 4 sketsa. Jadi 3 sketsa masing-masing, satu sketsa rame-rame. Nah itu biasanya udah disusun sama tim kreatif lah dari akhirnya datang juga. Nah gue cuman biasanya gue sendiri tuh nggak pengen tahu sejujurnya. Mereka biar surprise juga. Karena kalau misalnya gue udah tahu dari awal, kayak kebaca gitu, gue dan gue biar gue juga pas nonton, jadi gue juga biar gue surprise langsung pas ngeliat ke mereka kayak, ih lucu kok mereka bisa kayak gitu gitu. Jadi biasa kadang-kadang begitu sebelum mau masuk, bener-bener bintang tamu sebelum masuk pintu, itu baru gue tanya ke salah satu pemain, temanya apa? Cuman gitu doang. Temanya misalnya tentang setan di kuburan nih, tapi ternyata dia bukan setan, dia apa gitu, misalnya tukang jual bakso misalnya gitu. Oh ya udah, nah dari situ aja gitu. Tapi gue nggak pernah ikutan dari awal pas mereka ngerancang sketsanya atau apa gitu. Jadi emang bener-bener biar gue juga biar pas nontonnya juga ketawanya tuh ketawa bener gitu loh. Bukan yang emang kayak udah tahu dari awal gitu loh. Dan itu juga jurinya juga sama. Jadi baik juri, baik host itu emang kita pengennya supaya ya udah pas begitu syuting action itu ya emang kita semuanya, jadi bukan cuma bintang tamu aja yang surprise melihat sketsa itu gitu. Kalau misalnya bisa ada behind the scene, lu bisa ngeliat sebenarnya pas gua pribadi di belakang nonton monitor tuh gue bisa yang kayak ngakak gitu, karena emang bener kayak ayo kok bisa kayak gini gitu, kayak gitu. Gitu. Pemainnya ada siapa sih di akhir kali ini? Kali ini rotasi ya, ada, tapi kurang lebih setahu gue itu, bentar dulu. Total itu ada 8 sampai 10. Total 8 sampai 10. Salah satunya gue sendiri.
Kayak gitu. Oke, tapi sebelumnya udah pernah kerja bareng juga nggak sih sama SMB lainnya gitu? Eh, Komedi-komedi lainnya. paling ketemu di beberapa podcast gitu atau enggak juga gue pernah jadi salah satu bintang tamu di acara TV tertentu, terus mereka ada juga di situ kayak gitu. Beberapa dari mereka udah kenal sebenarnya kayak gitu, cuman kalau misalnya yang satu acara bareng kayak gini terus tuh baru di GTV ini. Bang Yudi sendiri kan pemerhati juga sketsa zaman dulu, komedi zaman dulu dengan sekarang mungkin perbedaannya yang berasa banget Pak. Perbedaannya sebenarnya kalau TV sih kurang lebih sama-sama aja ya kalau menurut gua kayak gitu. Cuman kalau dari TV sendiri gua ngomongin propertinya makin cakep lah sekarang gitu. Terus juga pencahayaannya, pengambilan gambarnya makin keren gitu. Nah bedanya justru kalau gua mau ngebahas mungkin bukan sketsa TV zaman dulu zaman sekarang, justru sketsa TV dengan sketsa YouTube gitu. Karena kalau YouTube itu kan bebas kan, nggak ada sensor sama sekali, lu bisa ngapain aja benar-benar selepas-lepasnya gitu. Walaupun mereka punya ada grand rules juga, YouTube juga, cuman maksudnya masih bisa lepas dibanding ke TV gitu. Nah tapi kalau kita ngomongin TV, sketsa dulu sampai sekarang gua rasa sebenarnya sama-sama aja. Dan juga cuman bedanya pengambilannya, tata caranya, terus juga dari artnya sih terutama menurut gue itu lebih kaya sekarang ya, lebih berwarna-warni gitu. Bagi waktunya gimana ya Bang? Karena sibuk juga dengan entertain lainnya gitu. Istri juga gimana? Lumayan pusing. Makanya gue cuman bisa sebenarnya syuting ya seminggu sekali gitu. Gue udah bilang dari awal bahwa memang DJ kan menjadi prioritas utama memang, dan DJ itu gue hampir bisa tiap hari gitu. Ya, jadi gue bilang ya kalau emang maunya sama gue ya kondisi yang gue punya seperti ini gitu. Ya akhirnya sih nego-nego gitu, terus akhirnya bisa nggak syuting berapa kali atau gimana. Akhirnya manajer ketemu sama tim produksi, akhirnya menentukan ya udah pokoknya syuting di hari ini kalau bisa ya kayak gitu. Ya kalau ada maju mundurnya nanti kita diskusikan lagi gitu. Syukur kakak sendiri bagaimana? Apa? Support istri sendiri bagaimana? Kesibukan nambah lagi di syuting. Dia sih nggak masalah sih gitu, cuman emang dia bilang kalau bisa jangan nambah hari lagi, di satu minggu tuh at least ada satu hari untuk benar-benar istirahat gitu, dibilang kayak gitu. Ya gue bilang oke. Gitu aja. Karena olahraga bersama atau bagaimana? Olahraga selalu rutin bersama gitu, seminggu pasti ada 3 kali, tapi at least minimal sekali lah kalau misalnya nggak gitu, nggak mungkin nggak sama sekali sih gitu, karena sudah 45 tahun ya umur saya, jadi harus memperhatikan kesehatan bener-bener gitu. Tapi lagi olahraga apa sih pernah istri? Lagi ke bawah lari lah gua. Ke bawah lari. Ini sebenarnya gua pandemic runner. Gara-gara waktu pas pandemi kan ya maksudnya kegiatan semua kan nggak ada tuh. Jadi akhirnya ya udah nggak ada kerjaan, jadi lari. Jadi akhirnya enak juga lari ya. Gitu. Cuman ya gue bukan kayak istri gue yang marathoners gitu ya. Gue cuman yang ya tipis-tipis lah, 5 kilo cukup lah gue. Tapi istri agak cerewet nggak mungkin tentang olahraga suaminya sendiri? Banget dia mah. Maksudnya dia bilang lu udah hidup dunia malam, lu juga harus olahraganya harus bener, dibilang kayak gitu. Juga tidurnya kan pasti lu nggak teratur, makanya nggak bisa lu nggak olahraga gitu. Jadi dia yang ngaturin tuh, pokoknya menu minggu ini lo harus gini. Gue bilang kayak coach aja gokil. Iya. Berarti pasti istri sendiri. Coach sendiri ya bener, kena sendiri dia. Dikasih target gak sih? Target enggak, dia juga ngeliat kondisi gue kalau misalnya wah ini udah capek nih, misalnya udah 4 hari nge-DJ gitu, jangan olahraga dulu gitu. Tapi jangan olahraga dulu tuh bukan berarti nggak olahraga sama sekali gitu. Jadi misalnya lagi capek ya udah besok kamu istirahat seharian tidur gitu. Tapi besoknya kamu harus yoga sama aku gitu misalnya kayak gitu. Gitu. Ya pokoknya gitu dia ngatur terus. Saling Ngatur. Ini juga jadi sorotan juga karena kan lu sweet banget sama istri dan itu kompak banget nih tips rumah tangga dong mungkin nggak bagi. Apa ya gue tips rumah tangga ya? Kayaknya nggak tahu sih, dari dulu sampai sekarang kayak apa adanya aja gitu ya. Jadi kayak karena mungkin udah dari pacaran juga dari lama gitu ya, jadi kayaknya kalau misalnya ya gue tahu apa yang dia nggak suka, dia juga tahu apa yang gue nggak suka, gue tahu apa yang dia suka, dia juga tahu apa yang gue suka gitu. Jadi nggak perlu diomongin lagi gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kayak jarang banget sih berantemnya, gue juga bingung sih ya, maksudnya biasa aja gitu. Kalaupun ada masalah kayak ya udahlah biarin aja gitu, nanti juga nggak akan ya nggak tahu ya, maksudnya alhamdulillah sih ya, mungkin maksud gue Allah ngasih kita berdua jalannya so far sih lancar-lancar aja. Masalah sih pasti tetap ada, nggak mungkin enggak gitu, tapi juga something yang bisa di solve sih gitu. Dengan cara quality time juga nggak sih apa-apa gitu nggak sih? Emang kita selalu apa-apa kalau sebisa mungkin bareng ya, kecuali kerja ya. Kalau istri gue udah nggak pernah clubbing lagi, maksudnya jarang-jarang lah, kecuali ngisi acara bareng gitu.
Jadi tapi kalau misalnya emang ada kayak kita sering nonton bareng yang pasti gitu, karena kita penggemar, kita movie freaks, kita sangat suka nonton film dan apa-apa pokoknya kalau bisa kemana-mana kalau emang ada waktunya emang selalu bareng gitu. Intinya sih kayak gitu aja. Maksudnya juga olahraga itu tadi. Olahraga ya, kalau itu diharuskan sama dia. Tapi lo kontrol juga nggak sih apa kegiatan istri kayak olahraga dan lain-lain? Enggak sih. Gue nggak bisa ngontrol karena dia lebih kuat dari gue fisiknya. Dia gila banget ya. Dia sih dia olahragawati bang. Asik. Hidup sehat ya. Hidup sehat banget dia. Makan juga berarti kontrol juga nih. Dia yang kontrol banget. Gue rada enggak. Dia kadang-kadang cerewet tuh soal kayak gitu. Kamu nih makannya gini. Maksudnya gue tuh pencinta nasi goreng parah. Sementara menurut dia nasi goreng nggak sehat banget. Terus gue bilang, gue kayak nggak bisa gitu tanpa nasi goreng gitu. Atau mungkin dicoba masakan lainnya kan? Oh iya pasti. Cuman nasi goreng gue biasanya ngumpet di belakang. Kalau gue keluar kota gitu, cih ngaku. Ketahuan langsung. Pasti kalau keluar kota gue pasti ada nasi gorengnya mah ada gitu. Demen gue nasi goreng. Biasanya dialihinnya sama apa tuh sama istri? Oh kalau sama istri sih makanan Digantinya sama apa? dia mah sehat banget ya. Karena kan selalu masak di rumah gitu. Jadi sering apa aja sih sebenarnya. Cuman dia yang penting dia memperhatikan lebih kayak berhubung kita udah umur segini kan kolesterolnya dilihat gitu. Dan kita check up juga rutin gitu. Terus sama misalnya kalau dia tuh dia benar-benar teratur banget ya. Jadi misalnya udah 2 hari makan ini, dia bilang oke 2 hari kemudian kita nggak boleh makan ini gitu. Makanya dia selalu ngingetin terus gitu. Gue yang lupa terus. Dia lupa-lupain kayaknya ini kacau banget. Boleh promo, jangan lupa saksikan. Oke, siap. Tahu. Cuman kan problemnya kalau 3, 2, 1 di roll. Hai, gue Wingky Wirawan, gue mau mengingatkan lu semua, jangan lupa untuk menyaksikan Akhirnya Datang Juga, sebuah acara yang penuh dengan sketsa jebakan dan sketsa yang surprise banget, yang pasti hanya di GTV ya. Tungguin ya. Ya. Jadi ini Akhirnya Datang Juga ini sebenarnya program yang legend sekali ya. Dulu udah pernah ada, sekarang comeback lagi dengan talent-talent yang baru, dengan suasana yang baru. Tapi sebenarnya konsepnya masih hampir sama gitu ya. Jadi bintang tamu datang, mereka tanpa skrip dan di challenge untuk main sketsa improv komedi. Itu sih. Gitu. Main di sini jadi ensemble. Iya, aku jadi ensemble-nya. Ini lu ngapain nih berarti di sini? Jadi sebenarnya aku adalah dan juga teman-teman ensemble yang lain itu yang akan menjalankan ceritanya gitu, yang akan membuat bintang tamu ini lucu di acara Akhirnya Datang Juga. Itu tugas kita tuh untuk menjadikan bintang tamu ini jadi lucu. Gitu. Ini kan kejutan semua kan. Ya. Mungkin Bang Hamzah mungkin ngebawa ini bagaimana dan mungkin sama pemain lainnya, siapa lainnya mungkin cake-nya gitu. Nah kalau ngebawainnya kayak gimana, kalau udah di atas panggung sih udah sih ya, kita ngalir aja gitu. Tapi memang syuting di ADJ ini persiapannya luar biasa gitu ya. Biasanya skrip itu udah dikasih 2 hari sebelumnya. Jarang gitu ya persyutingan di TV, skrip udah dikasih 2 hari sebelumnya. Jadi biasanya kita udah ngapal gitu, udah ngapal dulu. Terus di sini nanti kita ada reading juga setelah reading, nanti ada reading lagi di setnya gitu karena kan nyesuaiin lagi sama setnya dan ya gitu semuanya harus mengalir apa adanya gitu, kita nggak boleh lupa, kalaupun lupa ya let it flow dan itu yang bikin challenge-nya sih. Gitu ya, bikin bedain Akhirnya Datang Juga kali ini sama yang sebelumnya gimana? Di Akhirnya Datang Juga yang kali ini tuh ada saya, itu yang membedakan itu. Enggak lah, dari cerita-ceritanya juga pasti baru-baru, terus juga ada hal-hal yang baru juga gitu, bintang tamunya juga baru-baru gitu, ada kejutan-kejutan yang baru juga lah pastinya. Boleh promo Akhirnya Datang Juga. Jangan lupa saksikan Akhirnya udah tuh. Setiap hari aku belum tahu ya. Oke, 3, 2, 1. Bang Wingky. Iya. Di roll ya Bang. Jangan lupa saksikan acara sketsa improv komedi terbaru Akhirnya Datang Juga hanya di GTV. Di Akhirnya Datang Juga kayaknya ini episode-episode barunya juga menampilkan variasi-variasi baru ya. Kalau sebelumnya ensemble-nya hanya ada ensemble aja, sekarang di ensemble-nya ada pelawak profesional atau komedian profesional. Jadi akhirnya tambah seru karena bintang tamunya itu dapat lawan main yang
yang bisa apa ya, kayaknya bisa memancing untuk menampilkan kelucuan-kelucuan gitu, tapi tetap surprise-nya, elemen of surprise-nya masih ada karena si bintang tamunya nggak tahu dia jadi apa gitu. Komedian-komedian yang profesional yang ada di ensemble-nya juga bikin para bintang tamunya akhirnya pasti kejebak lah kalau hadir di akhirnya datang juga ini. Gitu. Kalau Cing April sendiri sini sebagai Saya sebagai namanya si juri ya, tapi kayaknya orang yang datang juga pelawak-pelawak profesional gitu, jadi kayaknya namanya bukan juri juga sih ya, tapi nyari yang paling seru. Kalau lucunya udah pasti lucu, terus kita tinggal cari yang paling seru, yang paling bisa ngerespon apa keadaan, apa namanya, jebakan-jebakan yang disiapkan sama tim gitu. gitu. Ada siapa lagi mungkin yang lainnya? Kalau juri kayaknya saya sama Kang Denny Chandra. Tapi kalau yang ensemble yang profesional, komedian yang profesionalnya itu udah beberapa kali ada Ajis Gagap, terus ada Jarwo Kuat, dan tamu-tamunya udah pasti nama-nama yang udah mumpuni lah di dunia komedi. Ada Calontong, ada Akbar, ada banyak lah pokoknya. Sama Kang Denny juga mungkin tektokannya mungkin bagaimana sebagai juri atau mungkin ada penilaian lain nggak sih? Karena Kan sendiri nggak berdua jurinya, gantian sama Kang Denny. Itu gantian. Episode ini Kang Denny jadi juri, episode depannya ganti-gantian aja, jadi jurinya cuma sendiri, nggak ada tektokan gitu. kalau Cing April sendiri nilainya gimana sih? Mungkin itu karena kan yang dinilai pun pelawak profesional. Iya, makanya itu dia yang agak jadi kesulitan ya, karena untuk lucunya udah pasti, cuma mungkin bisa dilihat karena untuk yang serunya ngerespon jebakannya gimana, cara ngeles dari jebakannya gimana, cara nyatuin jadi alur ceritanya gimana, mungkin itu aja sih yang di ini. Kalau lucunya kayaknya gua nggak pantas juga dia ngejurin, karena itu pelawak profesional udah pasti lucu. Jadi mungkin tinggal dilihat gimana tamunya itu bisa ngeblend di dalam sketsanya yang mereka nggak tahu, cuma itunya aja sih gitu. Karena mungkin kita harus nonton akhir tahun juga, dan yang ngebedain sama sketsa lainnya apa sih? Yang pertama pasti lucu, akhirnya datang juga itu pasti lucu. Yang ngebedain sama sketsa yang lain adalah kejutan-kejutan yang bintang tamu dapatkan, karena dia nggak tahu ceritanya alurnya seperti apa, bahkan dia nggak tahu jadi apa gitu. Nah itu nilai unik dari akhirnya datang juga. Di situ aja kagetnya bintang tamu, terus cara dia mengatasi gelagapannya, itu lucu-lucu gitu. Mungkin boleh promo sih. Ya. Nah, itu tayangnya gua nggak tahu. Katanya tayangnya mau ada tayangnya dulu. Iya. 3, 2, 1 durasi. Jangan lupa saksikan akhirnya datang juga mulai tanggal 2 ini setiap hari Kamis dan Jumat jam 9 malam hanya di GTV. Mulai lagi Cing. Lagi jangan lupa sampai akhirnya datang juga hanya di GTV. Oh, GTV ya? GTV apa GTV? G kayaknya deh. Iya. Nggak tahu. Ntar salah loh. JTV. GTV ya? Ya. Oke. Jangan lupa untuk saksikan akhirnya datang juga setiap Kamis dan Jumat jam 9 malam hanya di GTV. Audio Jungle.